saya riset juga apa nih yang bakal laku di kemudian hari seperti itu, karena yang namanya berjualan itu selalu mengikuti tren gitu ya, customer-customernya itu selalu ngikutin tren. Halo sobat modalku semua, balik lagi bersama gue Ubay di acara kita selama ini, yaitu Perbincangan Podcast, Maju Cuan, Mundur Cuan. Oke, semoga sobat modalku dimanapun berada, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, semoga selalu sehat, badan, fisik, serta finansialnya. Nah, untuk ngomong-ngomong soal sehat finansial, salah satu untuk mencapai kesehatan finansial adalah mendapatkan cuan. Cara untuk mendapatkan cuan adalah berbisnis, salah satunya adalah bisnis online. Nah, teman-teman, kita akan ditemani oleh salah satu pelaku bisnis online yang sudah sukses dari berbisnis online khususnya. Dan narasumber kita akan menemani kita 30 menit ke depan untuk menggali ceritanya, meminta trik dan tipsnya, serta mendapatkan aspirasi dari kisah beliau merintis bisnis online. Siapakah beliau? Kita sambut Ibu Ayu Wulandari. Halo Ibu Ayu. Halo Kak Ube. Ya, halo Ibu. Ya, inilah teman-teman Ibu Ayu. Beliau adalah salah satu pelaku bisnis online yang sudah sukses Ibu ya, bisa dibilang ya. Alhamdulillah sudah sukses. Dan kita akan ngobrol santai ke depannya. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube Modalku ya, untuk melihat atau mendengarkan podcast yang lain atau kisah-kisah inspiratif yang lain dari para pelaku bisnis online seperti Ibu Ayu. Nah, jadi untuk informasi awal, Ibu Ayu ini adalah salah satu pemilik atau pelaku bisnis dari beliau memiliki toko Rakabel Store. Ya. Iya, Rakabel Store ada di e-commerce yang tersebar di beberapa marketplace. Pasti teman-teman sudah pada penasaran kan, Rakabel Store ini jualannya apa, terus gimana perjalanannya, tipsnya apa, tantangannya apa. Langsung aja kita mulai podcast kita, yaitu merintis bisnis sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Oke. Bu Ayu, teman-teman udah pada penasaran ini, sobat modalku semua sudah pada penasaran tentang kesuksesan Ibu dalam merintis Rakabel Store ini. Kalau boleh tahu, dimulai bisa ceritakan kisahnya gimana dulu merintis bisnis ini, Bu? Dari awalnya tahun berapa berbisnis online ini, berjualan online gitu ya. Terus apa yang dijual gitu ya? Silakan Ibu. Sejak tahun 2019 hingga saat ini saya berjualan di bidang online. Saya berjualan brand sendiri ada, dan ada juga brand dari orang lain yang saya jual. Untuk barangnya apa, Bu? Untuk barangnya ada di fashion. Fashion, oke, menarik sekali ya. Jadi Ibu Ayu ini bisnisnya bisnis fashion teman-teman sekalian, dan punya brand sendiri katanya. Kita akan kulik lebih jauh. Yes. Nah Ibu Ayu, kalau bisnis ini ada partnernya Bu, mitra dalam menjalankan bisnis ini? Yang namanya bisnis pasti ada partnernya juga yang ikut serta dalam berbisnis. Pasti ada partner. Ya, kalau Ibu Ayu siapa aja yang diajakin partneran bisnis? Apakah suami atau saudara? Atau ada rekan gitu? Ya, partner utama saya adalah suami saya. Jadi juga melibatkan adik saya, juga kakak saya. Kalau untuk saya cuma ini aja, meriset aja gitu ya, produk apa aja yang harus dijual seperti itu, fashion seperti apa aja gitu. Kalau saya seperti itu peran saya. Kalau untuk peran suami saya lebih ke produksi. Wah, mengawasi produksi jadi ya. Sekali. Oke, jadi ini salah satu kisah yang keren sekali teman-teman ya. Jadi karena Ibu Ayu ini punya partnernya adalah suaminya sendiri dan berbagi tugas ya, seperti itu ya. Bu Ayu ngurusin kalau dibilang tadi riset ya Bu ya. Riset produk yang paling lagi hits apa ya? Karena fashion nih Bu ya. Harus ngikutin tren gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi karena fashion dan ikutin tren, Ibu Ayu harus terus-menerus melakukan riset teman-teman ya. Iya. Apa model baju seperti apa yang lagi tren gitu ya. Betul sekali. Nah,
dan sedangkan suaminya bertanggung jawab untuk produksi. Inilah pentingnya untuk bagi-bagi peran ya Ibu ya di dalam sebuah bisnis gitu ya. Oke, jadi berbagi peran dan bisa dibilang bisnis Ibu ini sudah cukup besar ya teman-teman ya. Karena kalau masih baru merintis kan biasanya pesanan sendiri, dikerjakan sendiri, riset sendiri gitu ya. Sedangkan Ibu Ayu ini sudah cuman riset doang gitu ya. Jadi teman-teman sudah kebayang dong berapa kira-kira penghasilan Ibu Ayu setiap bulan karena sudah punya karyawan pasti Ibu ya. Banyak gitu maksudnya. Ya, Bu? Kalau karyawan belum punya sih. Oh, itu nih saudara. Oh, itu partner ya misalnya ya? Partner aja itu. Jadi bantu saya. Jadi pembagian perannya cukup menarik juga teman-teman ya. Bisa diterapkan juga di bisnis teman-teman sekalian bahwa dengan pembagian peran bisnis akan berjalan makin lancar ya. Jadi fokusnya juga lebih bagus gitu ya. Jadi nggak akan ada customer yang terbengkalai gitu ya atau terabaikan gitu pesanannya. Oke, mungkin teman-teman masih banyak penasaran juga ini Bu. Kenapa Ibu milih fashion Bu? Karena di fashion itu karena saat itu saudara-saudara saya dan saya juga dan termasuk saya memproduksi fashion di bagian fashion pria. Oh, emang sudah ada basic fashion ya, background fashion ya dari? Iya betul. Oke. Cuman dulu kan nggak di online gitu, saya jual-jual langsung antar-antar ke toko seperti itu. Oh oke. Jadi berpindah ke online dan ternyata sukses itu ya? Iya. Luar online. Ya luar biasa ini teman-teman, kekuatan bisnis online, kekuatan dunia digital saat ini ya dapat meningkatkan keuntungan dan tentu kesejahteraan teman-teman sekalian seperti yang sudah dialami oleh Ibu Ayu seperti ini ya. Nah jadi selain sudah melakukan karena emang punya background, jadi awalnya memang ada background atau latar belakang berbisnis pakaian Ibu ya, fashion ya. Iya betul. Jadi ini salah satu poinnya adalah teman-teman kalau masih bingung, ini banyak juga Ibu penyakit atau bisa dibilang orang yang mau berbisnis itu gitu Bu, misalnya pada bingung mau jualan apa gitu ya. Iya. Iya, makanya kalau Ibu Ayu ini ceritanya adalah jualan yang sudah dipahami, hal-hal yang sudah dipahami, yaitu adalah bisnis pakaian Ibu ya, bisnis fashion gitu. Jadi jangan jauh-jauh aja teman-teman cari tahu minat teman-teman di mana. Terus yang teman-teman pahami dan sukai tentu saja. Kalau untuk strateginya bagaimana Ibu awalnya gitu ya? Karena setelah itu memutuskan untuk fashion gitu ya, terus bikin brand, terus jualan untuk orang gitu. Nah strateginya untuk meningkatkan penjualan waktu itu bagaimana Bu? Jadi kan karena saat itu saya memproduksi di bidang fashion, ya saya juga ngelakuin riset dulu terlebih dahulu sebelum menentukan bisnis itu. Saya riset dulu karena yang pertama yang dipersiapin dalam berjualan online itu adalah modal, seperti itu. Oke, modal. Jadi selain riset, pastikan dulu bahwa bisnis itu akan banyak pembelinya ya Bu ya, seperti itu ya. Seperti itu. Harus ada persiapan. Oke. Kalau untuk fashion persiapannya apa aja Bu? Karena Ibu udah punya ini kali ya, udah punya background, jadi bisa dibilang barang sudah ada Ibu. Apa harus bikin barang baru karena ini toko baru gitu? Kalau Ibu dulu gimana? Enggak, jadi karena saya kan waktu itu memang udah di fashion, memang udah memproduksi fashion seperti itu kan. Iya. Karena saya udah memproduksi fashion, saya jual produksi saya aja seperti itu. Saya meriset juga apa nih yang bakal laku di kemudian hari seperti itu. Saya udah ada persiapan seperti itu. Karena yang namanya berjualan itu selalu mengikuti tren gitu ya, customer-customernya itu selalu ngikutin tren. Sekarang lagi hits nih, ini saya pengen juga nih cari kan, jadi barangnya dicari yang seperti ya nggak mungkin kan sekarang ibaratnya model pakaian itu seperti ini terus gitu. Gambar nggak mungkin kan gambar ini terus seperti itu. Keseruan podcast bareng Ibu Ayu akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya guys.